Pelecehan seksual tidak mengenal ruang ataupun waktu. Tak perlu menyapa perempuan atau laki-laki terlebih dahulu. Bahkan dapat berpegangan kepada anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Pelecehan seksual sangat nyata ada di dekat kita, dalam bentuk fisik ataupun verbal. Bahkan di seluruh dunia sekalipun, pelecehan seksual ada dan pernah terjadi. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini, bahkan di kamarmu sekalipun. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk, tanya. Ada apa? Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya ya lumayan baik, Bu. Sehat. Kamu mau cerita apa yang di chat itu? Katanya dia ngancem ya, siapa yang ngancem kamu? Jadi begini, Bu. Seperti yang Ibu udah tahu ya, Bu. Kinan kan udah 7 hari berturut-turut kan tidak masuk sekolah. Iya. Ya, jadi alasan Kinan tidak masuk sekolah itu sebenarnya saya tahu, Bu. Karena saya salah satu saksi yang mungkin menurut saya itu tuh alasan terbesarnya gitu. Jadi saya boleh cerita, Bu ya? Boleh cerita aja. Iya. Jadi sebenarnya tuh saya terakhir yang pulang sekolah itu saya kan janjian mau pulang sekolah sama Kinan ya, Bu. Saya pulangnya sedikit telat karena baju olahraga saya ketinggalan, Bu, di kelas. Jadi Kinan udah keluar duluan, saya masih belum. Jadi Kinan masih menunggu saya gitu ya, Bu. Terus setelah saya selesai mengambil baju olahraga saya menyusul Kinan, Bu, buat pulang bareng ya. Tapi pas saya pas-pasan sama Kinan, saya melihat dia sama orang lain, Bu. Jadi sama laki-laki, sama Zidan. Zidan teman sekelas kalian? Iya. Jadi di situ saya melihat Zidan melakukan pelecehan seksual, Bu, kepada Kinan. Pelecehan seksual yang gimana maksudnya? Iya, seperti menyentuh alat-alat vital perempuan begitu, Bu. Kurang ajar. Iya. Gimana? Kamu diancamnya kayak gimana kamu? Ada bukti? Saya boleh liatin ya, Bu ya? Boleh. Kira-kira kayak gitu. Boleh saya baca? Iya. Saya baca ya. Parah banget ini. Terus gimana? Si Kinan, iya udah seminggu ya nggak masuk ya? Kamu udah coba hubungin Kinan? Enggak, Bu. Saya sudah coba hubungin tapi kayak dia nggak balas chat saya gitu, Bu. Dia nggak bisa dihubungin. Saya juga coba telepon mamanya, katanya dia beberapa hari ini dari setelah kejadian itu jadi lebih murung, Bu. Gimana ya? Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Fanya udah ngasih tahu. Kalau kamu nggak ngasih tahu, ibu nggak tahu nih alasan Kinan gak masuk kenapa. Ya udah, sekarang kamu coba jauhin dulu si Zidan, jaga jarak deh gitu. Nanti kalau emang ada ancaman lagi dari Zidan, kamu bilang lagi sama ibu. Nanti ibu sekarang mau coba konsultasi sama guru BK gimana baiknya gitu ya. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Makasih udah mau Mama. dengar cerita Semangat saya. ya, Iya, jangan Bu. sedih-sedih ya. Makasih. Makasih, Bu. Sama. Saya izin keluar ya, Bu. Iya, makasih. Selamat siang.
selesai. Sekarang kita tunggu Bu Rara. Mana ya Bu Rara? Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Aduh, capek banget Bu. Kenapa saya tungguin juga? Kira nggak jadi. Kenapa pelan-pelan? Bu, Mau minum dulu? boleh dong Bu. Boleh. Sebentar, saya minum Capek dulu banget ya. sih Bu, ya Allah. Iya. Maaf ya, cuma air putih Gak biasa apa-apa Bu, doang. saya minum dulu ya Bu. Ya Allah, banget. Tehnya habis soalnya tadi diminum Bu itu, Bu Fajri. Gak apa-apa. Makasih ya Ibu. Aduh. Sama sih. Ada kok. Pelan-pelan. Ya, tenang, santai. Kenapa? Jadi gini Bu. Hmm. Ini tahu kan Kinan? Kina, sebentar. Oh, Kinanya anak basket itu. Yang ceria banget itu loh. Iya, Bu, iya, ya dia Allah. senang banget tuh. Kayak seminggu lalu atau berapa bulan yang lalu gitu ya. Dia menang lomba gitu. Kayak Iya. nggak masuk ke ruang BK Aktif kayak banget kan dia, ya Allah. prestasinya masya Allah banget. Ada Nah, apa dia? jadi udah ya sekitar 7 hari dia nggak masuk. Kok begitu? Iya. Saya juga tadinya nggak tahu kenapa. Hmm. Saya baru tahu kalau dia udah 7 hari nggak masuk. Nah terus tadi teman sekelasnya ya kayak bestinya gitu, namanya Fanya. Tahu kan Fanya. Bu? Iya. Fanya. Oh, yang putih itu bukan sih? Iya, yang Iya. cantik itu. Nah, terus Fanya cerita sama saya. Saya juga cukup kaget ya Allah, ternyata. Kenapa? Iya, Kok jadi takut gitu. jadi si alasan Kinan gak masuk tuh katanya Kinan tuh abis ngalamin pelecehan seksual Bu. Oh, sama siapa? Sama teman sekelasnya sendiri Bu. Aduh saya pusing Anak banget. murid ibu juga. Ya ibu kenal gak Bu namanya Zidan? Zidan sebentar. Zidan yang masalah itu Bu. Iya, yang perasaan baru kemarin dia kesini. Iya Bu. Nah, iya. Ya Allah, kenapa malah Bandel dia? banget emang tuh anak ya. Iya, jadi katanya Ya Allah. tadi Fanya cerita, katanya waktu hari apa ya itu, saya lupa. Pokoknya tadi dia bilang katanya mau pulang bareng, lagi nunggu jemputan. Fanya sama Kinan. Nah, Ya, terus barangnya Fanya tuh ada yang ketinggalan di kelas, jadi Fanya balik lagi, terus Kinan nunggu di tempat itu. Nah, terus Fanya balik, terus pas dia mau nyamperin Kinan lagi, ternyata si Zidan itu lagi ngelakuin pelecehan seksual ke si Kinan. ya ampun. Nah terus si Fanya ini ternyata kan ketahuan ya Bu, mungkin Fanya, iya. panik kan si Zidannya. Jadi si Fanya tuh diancam sama Zidan, katanya kalau ngelaporin bakal si Zidan bakal ngelakuin hal yang sama ke si Fanya. Kan saya kaget ya Bu. Ya Allah. Sampai si Kinannya gak bisa dihubungin, katanya udah nanya sama orang tuanya juga, katanya dia lagi nggak pengen diganggu gitu. Gimana ya Bu, saya bingung banget Bu. Lalu si Fanyanya itu gimana? Apa dia baik-baik aja pas nemuin ibu? Apa Ya kalau kata saya sih mungkin ada rasa trauma juga ya, terus juga namanya diancam kan Bu. Nah jadi ya gitu, rada murung gitu sih Bu, nggak kayak biasanya. kita coba nanti kalau dari Fanyanya kan ibu nanti coba dampingin Fanya, kan dia kan saksi supaya Zidan gak ngelakuin hal yang berlebihan ke Fanya. Terus kalau masalah Kinan kita coba ini aja kali ya Bu, temuin Kinan di rumahnya gitu. Kita hubungin orang tuanya apakah orang tuanya mengetahui masalah ini atau enggak. Terusnya kalau Zidan mungkin nanti kita juga harus melakukan konseling ke dia gitu, kayak kenapa dia begini, tapi kita prioritaskan korbannya dulu, yaitu si Fanya, si Kinan ya, si Kinan. Nah, karena kita mau melakukan kunjungan ke rumahnya si Kinan, ibu, saya boleh minta ibu nggak bantuin kayak kumpulin informasi tentang Kinan, kayak minta nomor teleponnya, alamatnya gitu, biar nanti saya yang coba hubungin. Ibu udah coba hubungin sebelumnya? Hubungin siapa? Kinan. Iya, saya nggak bisa hubungin Kinan, jadi saya hubungin orang tuanya. Terus kata orang tuanya? Nomornya ke Fanya, kata orang tuanya Kinannya tuh lagi nggak mau ditemuin, nggak bisa dihubungin. Tapi orang tuanya nggak ngomong apa-apa gitu kayak ibu. Nggak ngomong apa-apa, cuma bilang Kinannya lagi nggak mau ditemuin, mau sendiri aja, katanya ngurung di kamar gitu. Orang tuanya juga bingung, dan saya juga belum cerita karena lebih enak cerita langsung mungkin ya daripada di telepon. Iya, Takutnya betul. shock gitu kan. Ya, jadi belum cerita. Saya coba minta nomor itu kali ya, orang kayak itu dulu kali ya, Kinan dulu kali ya. Tapi saya nggak bawa handphone Bu, nanti aja. Oh, iya, nanti saya saya kontak aja ke saya, Iya, Bu. saya WA ya Bu. Kira besok mungkin ibu kalau misalnya
kita bisa melakukan kunjungannya secepatnya mungkin besok kali ya, tapi saya coba telepon si Kinan dulu tuh ngajak dia bicara, terus ibu coba awasin Zidan, takutnya si Fanya atau teman-temannya yang lain, teman-teman perempuan khususnya ya, Zidan ngelakuin hal seperti itu juga. Kita butuh pendampingan untuk saksinya juga. Terima kasih banyak ya Ibu, ya Allah. Saya terima kasih loh Bu, saya bingung banget harus gimana. Kasihan juga kan si Kinannya udah 7 harian nggak masuk. Enggak Pak, kesana aja gitu loh. Saya pas kan di school basket sering lihat dia gitu ya, kayak mandu adik-adiknya. Iya. Enggak ada suaranya dia gitu, itu suara dia kedengeran gitu Bu. Iya makanya ya Allah, kata saya, aduh kasihan banget ya, biasanya ceria terus jadi tiba-tiba nggak masuk kan ketinggalan pelajaran juga, kasihan ya Bu. Karena dia berprestasi kan, sayang banget Iya, ya Allah. makanya ya Allah. Ya, makasih banyak ya Bu atas informasinya. Nanti saya coba hubungin, nanti saya WA Ibu ya. Ya nanti selanjutnya. saya juga kirim kontak mamahnya Kinan ke Ibu ya. Lewat WA. Yaudah, saya balik lagi ke ruang guru ya Iya. Bu. Makasih Mau banyak. ngajar lagi soalnya Iya, ada jam lagi ya. Iya, makasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, apa benar ini Kinan Halika Putri? Waalaikumsalam. Iya benar Ibu, ini dengan saya Kinan. Kinan, ini Ibu Citra, guru bimbingan konseling di sekolah kamu. Oh iya Bu, ada apa ya? Apa kabar nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Tujuan Ibu nelfon Kinan, Ibu ingin mengonfirmasi apa benar Kinan sudah tidak masuk selama 7 hari. Soalnya Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas kamu, Bu Rara, kalau Kinan sudah tidak masuk sekolah selama 7 hari. Iya betul Ibu, saya sudah tidak masuk sekolah selama 7 hari. Ada apa nak? Pas semuanya baik-baik aja? Kamu bisa ceritakan apapun ke Ibu kalau kamu punya masalah. Ibu berjanji akan merahasiakan cerita kamu dari pihak luar dan Ibu akan bantu kamu keluar dari permasalahan kamu. Jadi begini Bu. Iya, kenapa Kinan? Jadi seminggu yang lalu ada yang melakukan tindakan yang kurang mengenakan ke saya Bu. Tindakan kurang mengenakan seperti apa Kinan? Gini Bu, jadi dia tuh kayak megang-megang saya gitu. Ah gitu. Kebetulan Ibu juga sudah dengar ceritanya dari Ibu Rara. Kinan boleh Ibu berkunjung ke rumah kamu bersama Ibu Rara? Tapi Bu, saya takut diomelin sama mama saya. Kinan tenang aja ya. Tujuan kedatangan Ibu ke rumah Kinan untuk membantu Kinan keluar dari permasalahan yang sedang Kinan alami bersama Mama Kinan nantinya. Nanti kita akan berdiskusi dengan Mama Kinan jalan keluar apa yang sebaiknya kita ambil. Karena permasalahan yang Kinan alami cukup serius, jadi kita membutuhkan kita membutuhkan diskusi langsung dengan Mama Kinan. Justru kalau misalnya Kinan mendam semuanya dan Mama Kinan taunya terlambat, itu akan lebih menyakitkan Mama Kinan juga dan Kinan tidak akan selesai dengan permasalahan Kinan. Jadi alangkah baiknya kalau kita berdiskusi di rumah Kinan dengan Mama Kinan secara baik-baik dan Ibu akan bantu Kinan untuk bicara dengan Mama Kinan juga. Bagaimana Kinan? Baik Bu, saya percayakan semuanya pada Ibu. Tapi mohon bantuannya ya Bu. Tenang aja Kinan. Jadi setelah ini Ibu akan meminta izin kepada Ibu kamu terlebih dahulu ya untuk melakukan kunjungan ke rumah. Kinan gak perlu khawatir, Ibu tidak akan bilang ke kamu tentang masalah yang udah Ibu ketahui dari Bu Rara. Jadi nanti kamu saja yang bercerita ke ibu kamu dengan bantuan Ibu. Gimana Kinan? Baik Bu, saya tunggu kedatangannya ya Ibu dan Bu Rara. Baik, terima kasih ya Kinan sudah mempercayai Ibu dan Ibu Rara. Ya Bu, sama-sama. Bu, apakah masih ada lagi yang ingin dibicarakan? Tidak ada, Ibu izin matikan ya Kinan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di rumah Kinan nanti. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa benar ini dengan Ibu Karin, orang tua dari Kinan Halika Putri? Waalaikumsalam, iya betul. Ini siapa ya? Ibu, perkenalkan saya Ibu Citra, guru bimbingan konseling yang ada di sekolah Kinan.
Oh iya Bu, benar. Saya Karin, mamanya Kinan. Apa kabar Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah, baik-baik saja Bu. Ada apa nih Bu, nelpon saya? Iya Bu, tujuan saya menghubungi Ibu yaitu saya ingin memberitahukan kalau saya dan wali kelas Kinan yaitu Ibu Rara akan berkunjung ke rumah Ibu. Ada perlu apa ya Bu? Jadi begini Bu, Kinan sudah seminggu tidak masuk sekolah. Apa Ibu mengetahuinya? Waduh, saya tidak tahu Bu. Emang alasannya anak saya tidak masuk apa ya Bu, kalau boleh tahu? Untuk alasan Kinan tidak masuk sendiri, nanti kita bisa tanyakan bersama-sama dengan anak Ibu. Akan tetapi, dari informasi yang telah saya dapatkan dari wali kelasnya, seminggu yang lalu Kinan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari salah satu teman laki-lakinya Ibu. Perlakuan yang gak mengenakan gimana maksudnya ya Bu? Anak saya dilecehkan atau bagaimana? Iya Ibu, sebelumnya mohon maaf banget ya Bu. Jadi anak Ibu dilecehkan sama salah satu temannya yang ada di sekolah. Saya perwakilan dari sekolah New Culture meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Kinan dan Ibu. Kok bisa sih Bu? Pihak sekolah kok baru ngomong ya ke saya? Iya Ibu, maaf sekali ya Bu, karena saya juga baru tahu dan wali kelas juga baru mengetahui. Lalu, apakah saya dan Ibu Rara boleh berkunjung ke rumah Ibu untuk berdiskusi mengenai jalan keluar yang akan kita ambil untuk membantu Kinan keluar dari permasalahannya? Boleh sih Bu, tapi saya sedang sibuk kerja Bu. Kalau begitu, kapan kami bisa berkunjung ke rumah Ibu ya kira-kira? Besok bisa sih Bu, tapi agak sorean gak apa-apa ya Bu, sepulang saya kerja. Gak apa-apa banget Ibu, terima kasih ya Bu. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik Ibu, terima kasih kembali atas informasinya. Saya izin matikan telepon ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Selamat sore juga Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari guru-gurunya Kinan ya, dari sekolah. Ibu benar. Ibu dengan ibunya Kinan. Iya, benar. Ya, saya Ibu Citra dan ini wali kelasnya Kinan. saya Ibu Rara. Iya Ibu. Ya boleh silakan masuk Bu. Maaf ya Bu ganggu Iya, waktunya. nggak apa-apa. Maaf ya Bu, berantakan. Duduk Iya ya nggak Bu. apa-apa. Ya. Sendirian aja Bu di sini. Ya. Ya. Ibu di sini masih maaf ya Bu, masih mas suami. Udah enggak, Oh. pisah. Oh, berarti Ibu ngurus Kinan sendirian. Iya. Yaudah, kita langsung masuk ke tujuan kita aja kali ya. Iya, Bu. silakan Bu. Sebelumnya boleh buka masker Bu? Boleh. Maaf ya Bu. Di sini Ibu. Iya Ibu. Izin buka masker. Ibu baru pulang kerja? Iya. Oh, diganggu kita ya? Iya, maaf banget ya Bu. Jadi seperti yang tujuan kita datang ke sini yang udah kita omongin di telepon ya Bu. Kita ingin membahas masalah Kinan yang udah seminggu nggak masuk sekolah. Gitu Ibu. Nah alasannya itu mungkin biar Kinannya aja yang menceritakan kejadiannya. Tapi kalau dari Ibu Rara sendiri katanya si Kinan itu mengalami kejadian kurang mengenakan Ibu. Seperti yang telah saya jelaskan di telepon sebelumnya. Kami benar-benar minta maaf banget Bu, karena itu kan kejadiannya masih di lingkungan sekolah ya Bu ya. Jadi kurang pengawasan dari kami sebagai guru. Terus untuk kejadiannya mungkin saya juga nggak tahu kejadian detailnya seperti apa. Mungkin nanti bisa tanya Kinan, apa Kinannya ada di sini Bu? Ada lagi di kamar, dia tiap hari di kamar terus semingguan itu. Jadi saya nggak tahu kalau dia nggak masuk gitu, soalnya saya setiap berangkat kerja pagi dianya udah siap-siap sekolah juga. Oh gitu. Jadinya nggak tahu kalau dia misalkan nggak masuk atau gimana gitu. Lalu apakah Kinannya ada di rumah Ibu? Ada Bu, di kamar dianya. Nah, saya ingin bertanya-tanya dulu nih Bu sebelumnya. Ibu kalau pulang kerja apakah bertemu dengan Kinan gitu Bu? Ketemu tapi cuman kayak sebatas suruh dia nanya dia makan gitu, udah apa belum, kalau belum ya saya suruh makan gitu aja, soalnya kan saya sibuk kerja juga gitu. Soalnya kalau itu setiap pulang tuh suka abis maghrib gitu karena saya udah capek, jadi nggak nanyain anak saya gimana di sekolah gitu. Sebelumnya Ibu saya izin merekam ya Bu untuk Ya. keperluan data kita gitu. Maaf ya Bu, kita izin rekam dulu ya. Boleh. Udah saya rekam. Oke. Jadi saya ingin bertanya-tanya dulu kepada Ibu. Kan tadi katanya Ibu hanya bertemu Kinan untuk kayak nanyain makan gitu Iya. kan. Ibaratnya mengecek kondisi Kinan gitu.
Nah dari Kinannya sendiri, apakah Kinan ada kayak bertanya kepada ibu atau maksudnya apakah Kinan ada cerita-cerita ke ibu terkait sekolahnya dia ngapain aja gitu Bu? Kalau selama 1 minggu ini sih nggak ada Bu. Tapi kalau itu sering cerita sih, tapi seminggu ini nggak tahu, dia selalu di kamar terus. Kalau ditanya tuh selalu diam gitu-gitu. Tapi apakah Kinan pernah menceritakan tentang teman-temannya kayak aku lagi kesel sama teman kelasku gitu-gitu, pada dia punya masalah dengan teman kelasnya, dia pernah cerita gak sebelumnya? Nggak pernah. Berarti dia emang gak pernah gak ada masalah sama teman-teman kelasnya sebelumnya? Enggak. Terus lalu dari Kinannya juga, apakah ibu pernah melihat Kinan kayak menangis gitu Bu? Ya pernah sih. Dan ibu tanya nggak kenapa dia menangis gitu? Ada Tanya, apa? tapi dia kayak cenderung tertutup gitu sih Bu. Oh, kurang terbuka ya? Iya, Pak? kalau sama saya mungkin nggak tahu ya, kalau sama teman dekatnya saya juga kurang tahu. Terus lalu apakah di sini ada orang tua ibu juga yang tinggal di sini gitu Bu? Nggak ada, saya pure berdua aja sama Kinan. Oh berarti kalau ibu kerja, Kinan benar-benar sendiri ya Bu? Iya. Terus kalau menurut ibu sendiri, dari kondisi Kinan dengan lingkungan rumah di sini, apakah Kinan punya teman rumah di sini yang pernah diajak bermain gitu Bu, atau sahabat di lingkungan sini gitu Bu? Setahu saya sih ada, paling cuma 1-2 orang. Tapi kalau dari lingkungan sekolahnya, apakah Kinan ada sahabatnya gitu yang pernah diajak ke sini? Setahu saya cuma 1 sih, namanya Fanya deh kalau Oh, nggak salah. Fanya. Iya Iya. kebetulan. Ya. Nah, jadi kita langsung tanya Kinan aja kali ya Bu. Iya, boleh. Boleh lanjut aja. Boleh tar dulu ya Bu, saya Iya. ke kamarnya. Iya, nggak apa-apa Ibu, silakan. Tunggu sebentar ya Bu. Iya Ibu. Dedek. Ya. Halo Ya, Kinan. Bu Citra sama Bu Rara. Halo. Semangat dong, senyum. Bagaimana kabarnya Kinan? Alhamdulillah baik Bu. Kok kamu pucat banget mukanya? Ya nggak apa-apa, lagi Udah sakit kan? Nah ini Ibu Rara mah, Ibu Citra khawatir, jadi kita datang ke sini. Nih Ibu Rara mau nanya-nanya sama kamu, boleh? Oh boleh. Silakan Ibu Rara. Kamu kenapa udah kata teman-teman kamu udah 7 hari nggak masuk, kenapa? Mau apa Bu, lagi malas sekolah aja. Gimana? Ada masalah? Nggak ada sih Bu. Gak apa-apa Kinan, cerita aja. Kita sebenarnya udah tahu, tapi kita pengen tahu dari kamunya gitu kan. Kalau kamu berbicara gitu, kita bisa bantu, kita bakal lindungin kamu gitu. Kita bakal berikan keadilan seadil-adilnya untuk kamu gitu sebagai korban. Gak apa-apa Kinan, cerita aja. Iya, coba cerita aja, mumpung ada Bu Citra sama Bu Rara. Jangan dipendam terus. Kalau sama mama nggak bisa sama ibu-ibu guru yang ada di sekolah kan. Kan soalnya masalah ini kan di sekolah. Iya. Gak apa-apa kok. Ya udah. Jadi gini Bu, waktu itu ada yang berbuat tidak mengenakan gitu Bu. Kayak sama gimana saya. tuh? Iya. Kayak ya itu Bu, saya kayak dipegang-pegang gitu. Apa yang dipegang-pegang Kinan? Kayak dari pundaknya Bu, dipegang-pegang. Dan dia siapa? Ada Bu, seseorang Gak itu. apa-apa, sebut aja namanya. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Apa? Gak usah takut, ada kita kok. Namanya Zidan Bu. Oke, lanjut cerita apa? Iya, soalnya kan waktu itu kan saya habis pulang ekskul. Terus habis itu saya kadang sama Fanya berdua karena awalnya. Terus habis itu si Fanya ke belakang dulu. Ya udah, jadi saya sendiri kan nunggu jemputan. Nah di situ si Zidan itu nyamperin. Saya kira kan mau ngobrol biasa aja kan. Nah terus habis itu lama-lama Zidan tuh kayak ngedeketin gitu loh. Ngedeketinnya kayak gimana tuh? Kayak rada mepet-mepet gitu. Terus Zidannya jalan apa, naik motor gitu? Enggak sih Bu, jalan ke arah saya gitu, jangan naik motor. Oh iya, terus? Terus habis itu ya saya tanya kan, kamu ngapain gitu kan. Terus habis itu nggak tahu kenapa dia tiba-tiba megang saya aja gitu Bu. Itu pada saat itu terjadi, apa yang kamu rasakan?
saya nggak bisa ngapa-ngapain sih Bu, kayak cuman saya diam mau teriak juga nggak bisa. Kaget ya? Iya kaget. Terus dia ada omongan lain sambil megang-megang gitu, apakah dia ada omongan gitu? Omongan yang mengancam kamu? Omongan macam ya, dia bilang ya jangan bilang siapa-siapa gitu. Oh gitu. Terus apakah dia di chat, ada kayak ngechat kamu setelah kejadian itu, ngirim pesan ke kamu gitu, pesan ancaman atau? Ya pesan ancamannya cuma kayak gitu, pokoknya tadi tuh jangan bilang siapa-siapa. Kamu ada chatannya? Oh ada. Nanti kirim ke ibu buat jadi bukti ya. Nah, kalau misalnya dari Kinan sendiri, kira-kira nih Kinan ingin ibu Citra dan ibu Rara melakukan apa ke Zidan gitu, agar siapa tahu bisa kami bantu. Udah pasti kami bantu. Nah, siapa tahu saran dari Kinan bisa kami wujudkan agar Kinan tuh benar-benar merasa lega gitu loh. Menurut saya sih Bu, saya pengen Zidan ditindak seadil-adilnya. Iya. Terus kalau dari mamanya Kinan, bagaimana? Solusi apa yang dapat kita ambil agar dari mama Kinan sama dari pihak pelakunya sama-sama, mama Kinannya enak, terus pihak pelakunya mendapatkan hukuman yang jerak gitu sesuai umurnya dia? Kalau dari saya sebagai mamanya Kinan, hukuman buat pelakunya bisa dikasih berupa SP atau dikeluarin aja lah Bu dari sekolah. Takutnya ada korban-korban lainnya kan nggak ada yang tahu. Kalau seperti anak saya nggak bisa menceritakan ke saya kalau bukan dari sahabatnya kan, yang cerita ke ibu kan. Ya gitu aja sih Bu. Gitu, baik. Akan coba kami koordinasikan dengan wali kelas dan kepala sekolah ya nanti. Terus saya juga menginginkan ibu sama Kinan dapat lebih terbuka lagi ya Kinan ya. Jangan main HP terus ya. Oke. Kinannya juga harus lebih terbuka dengan ibunya agar masalah seperti ini gak Kinan sendiri, karena kan maaf ya, pelecehan seksual itu kan bukan masalah sederhana gitu. Bisa pasti ada ketakutan, kan masih ada ketakutan dalam diri Kinan untuk ke sekolah gitu kan. Apalagi Kinan juga diancam sama si Zidan itu. Jadi ibu harap Kinan sama ibu mamanya Kinan benar-benar bisa saling terbuka gitu. Mamanya Kinan mungkin bisa lebih memperhatikan gitu. Terus bagaimana Kinan perasaannya saat ini? Apakah masih merasakan ketakutan yang luar biasa gitu? Atau apa yang dialami saat ini? Udah sih Bu, ada cerita sama ibu. Kalau misalnya Kinan masih terbayang-bayang dengan peristiwa yang waktu itu, ibu bisa datang ke ibu akan merekomendasikan psikolog atau psikiater yang merupakan kenalan ibu, psikolog sama psikiater tersebut. Nanti pihak sekolah akan mendanai gitu, akan ngasih dana untuk Kinan melakukan konsultasi dengan psikolog. Begitu kan ya Bu Rara ya? Jadi akan ibu sama Bu Rara dampingi terusnya kebetulan karena Fannya juga jadi gak diancam kan sebagai saksi. Jadi nanti mungkin setelah Kinan melakukan konsultasi dengan psikolog, ibu juga akan bawa Fannya, karena dia kan saksi yang melihat kejadian, pasti ada rasa takut dalam diri si Fannya. Pihak sekolah akan membiayai konsultasi ke psikolog kalau misalnya Kinan membutuhkan. Lalu kalau untuk Zidannya sendiri sebagai pelaku, ibu dengan Ibu Rara dan kepala sekolah kebetulan sudah mengadakan rapat gitu ya, karena ini kan masalah besar ya Bu. Jadi hasil rapat sementara kami dengan Ibu Rara dan kepala sekolah, jadi si Zidan diputuskan untuk diskors selama seminggu. Lalu apabila nanti suatu hari Zidan masih melakukan tindakan yang sama dengan berat hati, kami mungkin akan menga리tangankan kasus ini kepada pihak yang berwajib agar Zidan dapat diberikan hukuman sesuai dengan umurnya. Kebetulan kan Zidan usianya sudah 17 tahun ya Bu ya, jadi emang sudah sebagai warga negara Indonesia sudah berhak untuk mendapatkan hukuman sesuai umurnya gitu. Dan kebetulan kasus pelecehan seksual ini bukan kasus biasa yang bisa dimaafkan gitu aja. Jadi Zidan harus diberikan efek jerak juga agar dia bisa mengambil pelajaran dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah banget gitu kan ya Bu.
Terus selanjutnya tadi kita sudah ibu tadi ingin kasih SP, lalu jadinya tadi mau dikeluarkan. Tapi kita hanya bisa nge-skors dulu ya Bu. Nanti kalau misalnya dirasa dari itu masih tidak ada perubahan, baru kita tadi ke pihak berwajib. Terus sebagai bentuk tanggung jawab sekolah, anak ibu kita danai untuk melakukan psikolog, untuk datang ke psikolog untuk melakukan konseling dengan yang lebih ahli gitu loh Bu. Karena pasti ada rasa trauma mendalam dalam diri anak ibu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, komitmen apa yang akan ibu lakukan agar anak ibu kan kalau dari sekolah sudah mengkasih fasilitas untuk melakukan konseling ke psikolog. Nah, kalau dari ibu sendiri apa yang ibu lakukan untuk membantu anak ibu keluar dari permasalahannya? Ya mungkin kalau dari saya nanti saya akan meluangkan waktu untuk anak saya ya Bu. Karena kan jam kerja saya padat juga. Nanti saya coba bicara sama atasan saya untuk dikurangi aja jam kerjanya, biar lebih memperhatikan anak saya ini. Besar harapan kami agar ibu juga dapat bekerja sama supaya Kinan dapat segera pulih dan bisa beraktivitas dengan baik di sekolah. Ya Bu, selain itu harapan kami juga ibu benar-benar mempertanggungjawabkannya tadi komitmen yang telah ibu katakan, karena pelecehan seksual memang bukan sekedar masalah biasa gitu Bu. Iya. Terus di sekolah kami juga berjanji akan mencegah kasus itu terulang kembali. Baik, karena sudah tidak ada yang Ibu Kinan sama Kinan ingin bicarakan lagi dengan kami rasa sudah cukup ya Bu Rara. Ibu Rara masih ada yang nulis sampai kan? Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, Kinan, Ibu tunggu ya kedatangannya di sekolah. Ibu benar-benar, Ibu Rara tuh benar-benar kangen sama Kinan loh. Biasa tuh Kinan berisik banget Bu di sekolah, nanti aktif gitu. Dia berprestasi banget. Apalagi kan dia ketua basket ya. Terus banyak adik kelas tuh suka kayak, Bu ini nama ketua basketnya siapa sih Bu gitu, karena Banyak yang cari tahu. Iya Kinan, ada banyak yang sekolahnya. kangen sama Kinan. Jadi Kinan datang ke sekolah ya. Nanti untuk masalah Zidan datang ke sekolah, nanti kita akan membuat Kinan merasa aman pokoknya gitu. Jadi ya Kinan ya, percaya sama kami. Terus juga mungkin Ibu meminta izin kalau Kinan sekolah nanti, Ibu akan melihat perkembangan Kinan nih, mengobservasi perkembangan Kinan, apakah Kinan sudah mengalami kemajuan atau belum. Jadi akan melakukan penilaian jangka panjang selama 3 bulan berturut-turut. Boleh Kinan Ibu amati langsung perilaku Kinan di sekolah. Jadi Kinan gak usah ngerasa ada batasan atau ngerasa kayak diliatin aja. Jadi biasa aja gitu. Kita cuma mau tahu apakah Kinan mengalami perubahan atau Kinan ternyata masih stuck, kayak masih takut bergaul dengan laki-laki gitu. Bagaimana Kinan? Boleh? Boleh. Terima kasih banyak ya Ibu, terima kasih banyak Kinan. Maaf banget ganggu waktunya, maaf banget ganggu waktu istirahatnya ya. Kinan besok datang ya. Kita kali ya. Iya. Kita pamit. Iya, makasih banyak ya Bu. Maaf Bu nggak nyuguhin apa-apa. Soalnya baru pulang kerja banget. Iya, nggak apa-apa ya Allah. Ganggu. Dah. Iya. Ya kasih ya Ibu. Iya. Maaf banget ganggu waktunya. Makasih banyak ya. Datang sekolah ya Kinan. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, akhirnya. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, belum baik Ibu. Belum baik ya, udah kelihatan ceria banget, ya cantik banget. Jadi semangat belajarnya ya. Kalau ada masalah jangan suka tuh ke ruang BK, oke? Oke. Semangat Makasih ya, terus. Bu, atas bantuannya. Iya, sama-sama. Dadah Kina, semangat ya belajarnya ya. Makasih ya Bu. Iya.